Tapi sebelumnya Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ahmad Rivaldo, Claudia, tadi Ibu Desti, tadi Dewi Suti, Melita, tadi Ibu Ibatullah, Iya. Lisa, Nelly, Oke. Nadia, hadir. Nur Anissa, Ramadan, Iya. Riko, Ayo, Bu. Rizky, Iya, Bu. Cynthia, Surya, Iya, Bu. Bella, Yogi. Ayo, Bu. Oke. Jadi dua orang yang sudah ada, yang sudah hadir, berhalangan hadir hari ini. Kita akan mulai materi pembelajaran kita hari ini. Materinya adalah lanjutan dari minggu kemarin, ya, yaitu mengenai sintesis protein. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajarinya secara garis besar, ya enggak? Nah, mungkin sebelum kita mulai materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian dari materi yang lalu? Apakah ada? Ada, Bu. Tidak ada. Nah, lanjutan materi kita hari ini yaitu adalah masih mengenai sintesis protein ya. Kalau kemarin kalian mempelajari secara garis besar DNA RNA itu apa dan untuk apa, ya. Nah, sekarang hari ini kita akan lebih menekankan kepada pengkodean genetiknya. Jadi menekankan kepada pengkodean genetiknya. Nah, minggu kemarin. Nah, jadi hari ini kalian sudah minggu kemarin kita mengenai sintesis protein itu kan ibaratnya sedikit-sedikit sudah disinggung ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah ini dia. Kita mengulangi lagi mengenai deskripsi proses dari sintesis protein itu seperti apa. Kemudian kita merumuskannya, ya, urutan dari sintesis protein itu dalam kaitannya dengan kode genetik. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya lebih ditekankan kepada nomor 2 dari materi ini. Karena minggu kemarin Ibu sudah mengupas sedikit-sedikit. Nah, tapi untuk mengingat kembali, tetap Ibu akan menyinggunnya sedikit-sedikit mengenai genetik ini ya, substansi genetik, ya enggak? Nah, diawali dari apa dan untuk apa genetika itu? Kira-kira? Genetik itu apa? Genetika molekuler, substansi genetika. Siapa yang tahu? Genetik itu apa? Sifat yang diwarisi. Sifat yang diwariskan. Oke, sifat yang diwariskan. Sifat yang diwarisi. Nah, munculnya dari mana? Jadi awal pertama itu karena kita memang sel tadi, ya enggak? Tersusun dari sel. Di dalam sel ada yang namanya organel, ya enggak? Nah, organel itu salah satunya adalah nukleus. Di dalam nukleusnya ada kromosom. Ya, minggu kemarin kita sudah mengenal apa saja kromosom itu bentuknya
bentuknya seperti apa, ya kan? Ya. Nah, di dalam kromosom itu ada si genetika tadi, yaitu untuk pewarisan Sifat. Oke. Nah, si kromosom sendiri itu ke minggu kemarin ada berapa macam? Ada 2. Apa saja? Apa saja? Kira-kira? Autosom dan monosom. Oke, autosom dan monosom. Nah, sekarang ibu punya gambar nih. Ibu punya gambar. Ini gambarnya. Ini struktur DNA. Oke. Nah, apakah struktur ini sama dengan yang ini bentuknya? Sama. Sama. Ya. Yang di sebelahnya? RNA. Apakah sama dengan yang di sebelah ini? Beda. Beda. Letak perbedaannya dari mana kira-kira? Bentuknya. Bentuknya. Terus? Apa? Pasangannya. Bagaimana pasangannya? Pasangannya bagaimana? Kira-kira? Pasangannya memang berbeda salah satunya. Bentuknya juga berbeda karena memang kalau dari gambarnya yang kita lihat berbeda ya. Oke. Nah, kira-kira pasangannya apa yang membedakan antara keduanya? Apa yang membedakan antara keduanya? Pasangannya, pasangan apa namanya? Hah? Pasangan dari? Pasangan dari? Pasangan dari? Yang membedakan. Tadi pasangan benar. Ada perbedaan antara keduanya. Ya kan? Pasangan apa yang membedakannya? Minggu kemarin sudah ibu singgung. Nah? Basa nitrogen. Oke, betul. Ya, pasangan basa nitrogennya. Salah satu yang membedakannya. Ya. Nah, hari ini kita akan mencoba melakukan pengkodean dari proses sintesis protein yang terjadi ya. Nah, kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Silakan nanti masing-masing mengerjakan LKS ini, LKPD ini sesuai dengan kelompoknya. Ini LKPD yang berhubungan dengan sintesis protein pengkodean kita. Coba masing-masing. Silakan dikerjakan. Ada 2 tahap yang dilakukan di situ. Ada 2 tahap yang dilakukan. Oke, transkripsi dan translasi yang nanti akan menghasilkan yang namanya pengkodean genetik. Pengkodean genetik itulah yang akan diturunkan pada keturunannya, yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi kalau nanti misalnya terjadi kesalahan pada pembacaan kode genetik, itu akan mengakibatkan yang namanya mutasi kalau di dalam biologi. Jadi dia bisa menyebabkan salah satu misalnya terjadinya kelainan. Ya, kelainan. Nah, bisa saja misalnya ibu ambil contoh terjadinya bibir sumbing misalnya. Itu akibat dari mutasi. Nah, prosesnya, ini proses dia. Transkripsi itu seperti apa? Ya, translasi itu seperti apa? Nah, untuk memudahkan kalian, itu sudah membuat
untuk mempresentasikannya ya. Cara membacanya, jadi ada rantai DNA dan ada rantai RNA. Nah, di sini kalian ini masalah tadi ya yang ditanya jawab, ya kan? Nah, silakan dikerjakan. Coba, kalau tidak ngerti tanya. Untuk yang nomor 2 itu langsung kepada penamaan ya. Iya, penamaan asam amino. Untuk yang nomor 2. Ya. Jadi untuk yang nomor 2 itu penamaan dari asam amino. Proses dari sintesis proteinnya. Ya, ini daftar kodenya untuk yang nomor 2 dari LKPD yang kalian punya. Kalaupun seandainya tidak ada di dalam daftar depan, itu bisa kalian lihat di buku paket. Di buku paket halaman 92. Bagaimana cara melihatnya? Ya, di halaman 91 ya. Di halaman 91 cara penamaan dari LKPD nomor 2 itu. Jadi yang di LKPD nomor 2 itu sudah dalam bentuk foldernya. Ya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Jadi dilihat, kalau misalnya LKPD-nya itu kan itu AUG. Ya enggak? Gimana cara melihatnya? Misalnya itu ambil contoh 1 ya. AUG. Coba lihat di depan dulu sementara. Sebentar ya. Untuk yang penamaan nomor 2. Sebenarnya daftar sudah ada di depan. Ya, tapi ada sebagian yang tidak nampak di situ. Dan kalian juga harus tetap bisa membaca kalau tabelnya seperti di halaman 91. Bagaimana cara membacanya? Sekarang ini contohnya ya. Ini contohnya. AUG, berarti kalian lihat yang kode A. Awalnya kan di A. Ya enggak? A yang di sini bahasa 1. Buku paket. Di bahasa 1-nya berarti A ya. Kemudian kalian lihat di bahasa 2-nya. Bahasa 2-nya adalah U. Berarti A, U. Di bahasa 3-nya adalah G. Ya kan? G. Berarti lihat di bahasa 3 buku paket. Di bahasa 3 buku paket G-nya. Berarti sekarang hasilnya lihat di sudut. Di sudut paling akhir. A, U, G. A, U G dengan U ya. Dan G terakhir ya. Namanya adalah apa? Namanya apa? AUG? Ya, metionin. Bisa ya? Metionin. Ya. Nama akhirnya adalah metionin. Oke, yang lain silakan lanjutkan. Ibu beri waktu sampai Ibu beri waktu 10 menit lagi ya. Silakan dikerjakan.
Berhenti di situ reaksinya. Oh iya. Nanti baru dia proses lagi. Iya. Berhenti sejenak, nanti jalan lagi. Baru mulai pulang. Maksudnya proses dari sintesis protein. Bisa ya? Bisa. Selesai semuanya? Oke, selesai menjawab LTS-nya? Selesai. Kita lanjutkan dengan membahasnya, ya. Jadi masing-masing kelompok presentasi ke depan memberikan jawabannya. Kenapa jawabannya itu, ya? Cuman perwakilan saja, karena ini memang sudah berupa diskusi, ya. Jadi perwakilan saja, tidak perlu semuanya. Nah, kita mulai dari sebelah sini, nomor satunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan kode genetik? Kode genetik adalah kode yang berisi urutan nukleotida atau basa nitrogen yang membentuk suatu protein. Dan lebih singkat lagi, tambahkan sedikit lagi, kode genetik adalah urutan spesifik nukleotida dalam urutan yang membentuk DNA atau urutan 3 nukleotida pada mRNA yang membentuk asam amino atau informasi lain yang disebut kode. Oke, gimana yang lain? Silakan tanggapi. Apakah jelas? Kalau pakai yang ditanyakan, apakah benar jawaban mereka? Benar. Gimana benar? Silakan. Baiklah, saya izin menanggapi mungkin agak kepanjangan dan sulit dipahami ya. Jadi hasil diskusi kami
apa yang dimaksud dengan kode genetik? Kode genetik adalah cara mengkodekan urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan urutan asam amino pada saat sintesis protein. Mungkin lebih singkatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, betul ya? Ya, jadi sebenarnya untuk pembacaan sebenarnya di situ ya betul. Apa yang dijawab dari kelompok satu betul, cuma memang agak banyak sedikit ya. Diperkecil dari kelompok 3 dan sama-sama betul. Oke? Ya, kita kasih tepuk tangan. Kita lanjut ke nomor 2. Silakan, kelompok 2. Boleh? Boleh silakan. Perkenalkan, saya Anissa dari kelompok 2 akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Terjemahkan urutan mRNA berikut ini menjadi bentuk asam amino. Di sini kodon AUG diterjemahkan menjadi dengan nama asam amino yaitu methionine karena pada daftar kodon terdapat pada daftar kodon di nomor 13 yaitu methionine pada kode AUG. Setelahnya CGA yaitu arginin pada urutan kedua seperti pada tabel. Selanjutnya GAU asam aspartat pada nomor 4 terlihat pada tabel. Selanjutnya ACU kodon ACU yaitu treonin, terus GGC glisin dan UGE pada stop. Pada ini kodon stop. Selanjutnya AUG methionine sama dengan ini. Selanjutnya ACC treonin, UGC sintein, UAC tirosin, UCG serin dan UAG stop ada pada kodon di bawah. Sekian. Gimana? Gimana? Yang nomor 2? Yang di sana? Oke, paham ya cara menentukannya ya? Cara menentukan penamaan ini adalah suatu kodon ya. Jadi mRNA adalah kodon sama dengan kodon atau yang kita kenal dengan terbentuknya polipeptida tadi. Ya,
berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Silakan kelompok 3. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentukanlah DNA sense, DNA antisense, mRNA, pRNA, dan asam amino yang terbentuk dari untai DNA berikut dengan menggunakan tabel pengukuran asam amino. Baiklah, dalam menjawab soal ini kita bisa menggunakan rumus praktis atau rumus cepat sintesis protein. Ya, seperti kita ketahui bersama, pada persoalan diketahui untai DNA, berarti dari rantai DNA. Di rantai DNA ini menggunakan rumus AT atau TA, GS atau SG. Dan pada rantai RNA menggunakan rumus AU atau UA serta GS atau SE. Kita kembali ke persoalan. Oke. TAC, CTG, TCT, ACG, ACT. Dalam mengisi DNA sense tidak berubah sama sekali, maka kita salin tetap jawabannya TAC, CTG, TCT, ACG, dan ACT. Mohon maaf untuk teman-teman apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki. Oke, kita lanjut ke DNA antisense. Kita lihat bersama DNA antisense. Pada gambar rumus praktis ini, maka dia berseberangan. Maka apa jawabannya? Maka jawabannya kita menggunakan pasangan. Misalnya, pada DNA rumusnya AT GS. Misalnya, apabila soal ditanyakan itu T, maka kita menjawabnya dengan A. Oke, berarti paham? Oke, oleh karena itu DNA antisense memiliki pengkodaan A, P, G, G, A, C, A, G, A, T, G, C, serta T, G, A. Oke, dua sudah selesai. Kita lanjut ke mRNA. Kita lihat mRNA. mRNA sama dengan antisense. Hanya saja rumus pada rantai RNA berbeda dengan DNA. Rumus pada RNA itu A, U, G, S. Pada dasarnya sama saja, hanya jika pada DNA itu T alias timin, maka pada RNA itu U atau uracinin. Uracinin ya, uracinin. Mohon maaf, lupa. Maka pada mRNA ini jawabannya AUG, GAC, AGA, UGC, dan UGA. Oke, lanjut ke pRNA. pRNA ini sama dengan DNA template atau sense, maka jawabannya adalah UAC,
Dan terakhir kita ditugaskan untuk merubah pengkodaan ini menjadi bentuk asam amino. Oke, jadi UAC merupakan tirosin, CUG merupakan leusin, UCU merupakan serin, ACG merupakan treonin, dan terakhir ACU juga merupakan treonin. Oke, sekian hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Yang lain? Kelompok satu gimana? Apakah ada perbedaan? Dari asam amino. Dari asam amino, apa yang berbeda? Kan kalau insang kan dari TRNA. Ya, Kalau kami dari DNA sel. DNA, Sel. sel. Oke. Kalau kalian dari mana melihatnya? tRNA. Oke. Bagaimana kira-kira cara melihat yang betul? Itu ada penamaan asam amino itu didapat dari kodonnya. Kode. Oh, berarti mRNA. Iya, berarti dari mRNA atau mRNA. Dari mRNA. jadi Perbaikan. AUG. Iya. AGA. Ya, didapat dari mRNA. Silakan perbaiki. Silakan perbaiki. Oke, sebelumnya kawan-kawan mohon maaf ada kesalahan bahwa asam amino diambil dari kodon atau yang kita kenal dengan mRNA. Maka jawaban yang benar adalah yang pertama AUG itu metionin, kemudian GAC itu asam aspartat, setelah itu AGA adalah arginin, kemudian UGC itu serin, dan yang terakhir UGA adalah tritophan. Seperti itu ya. Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan ke kelompok 3 sekali lagi. Ya, betul. Jadi tadi kesalahannya hanya pada penamaan asam amino. Sekali lagi ulangi, penamaan asam amino itu didapat dari kodon atau nama lainnya adalah RNA atau mRNA, messenger RNA. Makanya di sini yang ada yang muncul itu adalah namanya tabel kodon, daftar kodon gitu ya, makanya namanya daftar kodon. Sekali lagi ulangi seperti itu, jangan salah dan jangan terkecoh. Oke? Jadi kira-kira apa yang kita bahas hari ini bisa semua ya? Paham semua ya? Bisa. Nah, semua sudah baik dan sudah bisa. Ibu akan proses ini tes protein digambarkan seperti ini ya, dilakukan oleh tubuh kita jika tubuh kita tadi
dan hormon yang dibutuhkan. Jadi di sini posisinya sintesis protein bukan hanya untuk pewarisan sifat, tapi ada yang lain juga. Salah satunya untuk menanggulangi kekurangan hormon dan enzim dalam tubuh manusia. Oke, nah prosesnya ada dua. Sekali lagi ulangi, ada ya sesuai dengan namanya itu sebenarnya pencetakannya di sini pembawa pesan. Awalnya pembawa pesan dulu kan. Jadi ibaratnya datang si DNA tadi membawa pesan, si RNA menanggapi di situ. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kemudian berlanjut dengan translasi. Translasi ini gimana? Ditanggapi, dicocok dengan yang sesuai, sehingga terbentuklah yang namanya polipeptida. Itu kita ada berjejer polipeptidanya. Nah, ini dia prosesnya, ya. Di sini melibatkan yang namanya ribosom juga di dalamnya. Kemudian untuk lebih memudahkan kalian mempelajarinya, Ibu memberi kalian rumus singkat atau rumus praktis tadi sudah dipraktikkan dari kelompok 3, ya, biar lebih mudah. Karena kadang-kadang posisinya terbalik-balik antara bahasanya protein yang satu dengan yang lain, seperti itu. Nah, sama dengan yang di awal tadi, cuma ini perpendek ya. Jadi prosesnya sintesis protein itu adalah yang pertama, DNA akan membuat mRNA. mRNA ini akan meninggalkan inti sel menuju ribosom namanya. Ini yang dikenal dengan peristiwa transkripsi. Oke. Yang ketiga, tRNA, transfer RNA, ini akan mengikat yang namanya asam amino. Asam amino terurai sesuai dengan kode yang dibawa dari messenger RNA. Yang kelima, terbentuklah yang namanya rantai polipeptida dalam badan kita. Oke? Materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana? Paham ya? Cara membaca rumus singkatnya? Oke. Nah, untuk tugas minggu depan ini dijadikan PR saja, ya. Ini jadikan PR saja. Ini post testnya. Ini tugasnya nanti, ya. Silakan kalian catat di buku PR masing-masing. Untuk tugasnya minggu depan ya, nanti minggu depan kita bahas kembali, kita sama-sama sambil mengingat-ingat.